Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat-Nya dalam sapa lembut kasih karunia-Nya. Sembah Tuhan, muliakan Dia. Karena kasih-Nya sempurna, karena kasih-Nya agung. Haleluya, haleluya, syukur. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Oh, kasih-Mu mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Oh, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu mempesona, kasih-Mu agung Tuhan, mulia. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna, mulia dan agung. Engkau mati menggantikan kami.
Engkau memberikan hidupmu ganti kami. Dan Engkau menyertai kami senantiasa, menguatkan, menopang, mendukung, memberi kesempatan selalu untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ajar kami menyatakan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga saja dulu. Besok kita bahas ayat demi ayat tentang kasih. Hari ini kasih berhubungan dengan karunia-karunia. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, 1 Korintus pasal 13 adalah salah satu pasal yang paling dikenal dalam Alkitab. Bagi kebanyakan orang Kristen, inilah puisi kasih yang lengkap. Daya tarik ayat ini membuat banyak orang Kristen terpana, bagaikan memandang gunung yang menjulang tinggi dalam kemegahannya yang begitu menarik. Tapi bila kita ingin benar-benar menghayati, maka kita mesti mendaki gunung itu. Kita banyak mengenal kasih, tetapi apakah benar kita mempraktekannya, menghayatinya dalam kehidupan kita? Seringkali kita hanya mengenal kasih, tapi betapa jauh kualitas kasih kita dari kasihnya Tuhan itu. Kasih itu sendiri tidak pernah gagal. Kitalah yang seringkali gagal dalam menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berbicara tentang kasih bersama dengan karunia. Ia menyatakan, apalah gunanya penggunaan karunia-karunia yang luar biasa, perbuatan yang besar dan dahsyat, jika tidak ada kasih yang melatar belakanginya. Banyak orang tidak akan setuju perlunya memeriksa motivasi dari apa yang kita sebut berbuat baik. Banyak orang mengklaim bahwa karisma, pengetahuan, pengorbanan adalah sama dengan kasih. Tapi dalam renungan pagi hari ini, kita dibukakan bahwa berbeda Bapak Ibu. Justru karunia-karunia itu harus dilatar belakangin kasih. Karena ternyata banyak orang menyatakan karunia dan melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, tapi tidak dilatar belakangi kasih kepada jiwa-jiwa atau kasih kepada Tuhan. Kasihlah menguji motivasi kita dalam melayani, dalam berkarunia. Di perikop yang kita baca, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 saja tercatat 7 karunia. Karunia berbahasa lidah, karunia bernubuat, karunia hikmat, menyelami rahasia, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia memberi, membagi-bagikan, dan karunia syahid, mati bagi Tuhan.
Karunia-karunia ini sangat penting seperti ditunjukkan di pasal-pasal yang mengapit dari pasal 13, pasal 12 bicara tentang karunia, nanti pasal 14 berbicara tentang karunia lagi. Tetapi dengan indah Rasul Paulus menaruh satu pasal tentang kasih, pasal 13. Melalui bagian ini Rasul Paulus ingin menegaskan memakai atau menjalankan karunia tanpa kasih tidaklah berguna dan tidak berfaedah, bahkan sia-sia. Kasih adalah jalan yang lebih utama dan melampaui karunia-karunia utama. Di ayat 31, pasal 12 kemarin kita sudah baca dan bahas. Karena kasih itu harus dikejar. Dan karunia-karunia dijalankan dengan kasih. Karunia-karunia akan berhenti di akhir sejarah. Tetapi kasih akan terus berkelanjutan. Fasih berbicara tanpa kasih adalah omong kosong. Walaupun seorang sangat pandai berbicara, sopan dan menghibur ketika ia berkata-kata, tetapi tanpa kasih, dia akan menggunakan lidahnya untuk tujuan pribadinya saja. Meskipun ribuan orang akan terkesan dan tergerak dan tersentuh, namun perkataannya sama dengan bunyi gong. Berpengetahuan tanpa kasih tidak berguna. Ilmuwan, teolog, doktor, filsuf, semuanya dapat berpura-pura memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tetapi tanpa kasih, pengetahuan ini akan menghancurkan mereka dengan orang lain. Mereka yang memiliki pengetahuan adalah mereka yang seharusnya menggerakkan dunia. Para ekonom, pemuka agama, konselor, peneliti, semuanya memiliki pengetahuan yang khusus yang akan memberikan dampak dengan signifikan dalam sejarah umat manusia. Dampak tidak diperoleh dari pengetahuan, namun dari apa yang dilakukan seorang dengan pengetahuan itu. Ketika orang mempraktekkan dengan pengetahuan itu. Bila dia tidak mempraktekkannya dalam kasih, maka pengetahuan tidak lagi penting. Pada kenyataannya, banyak teroris-teroris bukan orang yang bodoh, tapi orang-orang yang berpengetahuan, bahkan ada yang profesor. Mereka menggunakan pengetahuannya, kepandaiannya, tapi tidak dengan kasih. Sekarang ini, kita menggunakan banyak waktu, tenaga, keuangan kita untuk mengejar pengetahuan. Tetapi kita meluangkan sedikit waktu untuk memeriksa hati. Bapak Ibu, renungan pagi hari ini mengajar kepada kita untuk memeriksa hati kita. Pengetahuan karunia-karunia yang dilimpahkan, pelayanan-pelayanan kita lakukan, pekerjaan karir yang kita kerjakan, apakah dilandasi dengan kasih, baik kasih kepada Tuhan, juga kepada sesama. Bagian terakhir dikatakan kebaikan sekalipun, dan pengorbanan bahkan sampai memberikan nyawanya. Bila tanpa kasih, tidak ada faedah. Kita akan berpikir bahwa mereka yang menyerahkan seluruh milik mereka dan melakukan pengorbanan diri yang besar merupakan suatu hal yang sangat mulia. Namun sekali lagi, kita bisa memberikan seluruh kekayaan kita, bahkan mengorbankan hidup kita. Tetapi tanpa kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Kita bertanya-tanya, seberapa besar bantuan yang diberikan atas dasar kasih daripada atas dasar motivasi memiliki reputasi terkenal? Jujur, seringkali kita berkorban bukan karena kita mengasihi Tuhan atau sesama, tetapi untuk popularitas diri kita, untuk kepentingan pribadi kita. Pengorbanan yang besar tidak sama dengan kasih, karena pengorbanan ini bisa saja berasal dari alasan egois agar dihargai dan dikenal. Kita harus mulai memeriksa segala tindakan kita, pelayanan kita, aktivitas kita, karir karya kita. Apakah kita melakukan atas dasar kasih atau pemenuhan ego? Saya tidak teruskan. Kita tahu jauh lebih mudah menulis dan membicarakan tentang kasih ketimbang melaksanakannya.
Tapi kita belajar dari Rasul Paulus untuk kita mengejar dan mendapatkan kasih. Inilah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu mengingatkan kepada kami. Jangan sampai kami sibuk melakukan ini dan itu, melayani, berkarya, tapi ternyata salah dalam motivasi melakukannya. Orang percaya adalah orang yang ditebus hidupnya untuk tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Allah dan bagi sesama. Itu artinya apapun yang kami kerjakan seharusnya adalah untuk alasan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan itu diuji dengan motivasi, yaitu dengan kasih. Apakah motivasi kami karena mengasihi Tuhan dan sesama, atau pemuasan ego kami? Ampuni kami bila selama ini ada di antara kami melakukan itu semua karena ingin membuktikan diri, karena ingin dihargai, karena ingin dikenal. Tuhan, ampuni kami. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan kami. Tuhan, beri kasih-Mu di hati kami, supaya kami dapat mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Walau itu satu hal yang tidak mungkin, karena kasih-Nya Tuhan kasih sempurna. Kasih kami manusia bersyarat dan terbatas. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Allah Roh Kudus akan menolong kami dalam tahapan-tahapan pertumbuhan iman kami. Hidup makin hari makin memuliakan Tuhan. Hidup makin hari mengasihi Tuhan dan sesama. Roh Kudus, jamah kami, bimbing kami. Tuhan Yesus, beri kasih-Mu, ajar kami melakukan dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu dalam kasih Tuhan, dalam rahmat-Mu Tuhan. Kasih yang melindungi, kasih-Mu yang melindungi dan melingkupi kami, setiap keluarga-keluarga dari umat-Mu, setiap pribadi-pribadi dari umat-Mu. Engkau melindungi dalam kasih sayang-Mu. Engkau mendekap kami Tuhan sehingga kami tidak berjalan sendiri. Kami dalam perlindungan Tuhan, menjalani dunia yang makin hari makin sulit ini Tuhan, tetapi tangan Tuhan dan kasih-Mu yang melingkupi kami, memampukan kami menjalani kehidupan kami dengan baik, memenangkan setiap pergumulan-pergumulan iman kami, sehingga kami dijumpai bahkan lebih dari pemenang untuk menjadi saksi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, setiap tangan kami Engkau rahmati, sehingga apa yang kami dikerjakan menjadi berhasil, menuai hasil untuk kemuliaan nama-Mu, mencukupkan kehidupan kami, bahkan dalam kelimpahan-Mu Engkau memberkati kami untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan lebih luaskan. Kami berdoa mendukung JKI Sema yang sedang dalam program pengadaan tempat ibadah. Kami menabung bersama, Tuhan berkati usaha pekerjaan umat-Mu, supaya mereka juga mendukung pekerjaan Tuhan diluaskan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan satu tempat untuk gereja Tuhan berdiri dan lebih berkembang lagi. Kami bertumbuh menyiapkan umat yang siap menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan berkati pengurus gereja, gembala sidang, wakil gembala, dan pengurus semua. Tuhan berkati mengelola gereja ini dalam rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, anak cucu dalam perlindungan-Mu. Demikian doa-doa hari ini kami naikkan. Mengawali sepanjang minggu ini, hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.